Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah kunci jawaban untuk SD kelas 4 dan 6 untuk tayangan dari TVRI Selasa 12 Mei 2020 X-Science bunyi dan cahaya. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Nomor 1, saya berdiri, saya kan Ali ya. Saya berdiri di sebuah ruangan besar ya. Jadi Ali berdiri di sebuah ruangan besar. Di sini Ali ya, ini adalah Ali, dan Budi berdiri di tengah sawah. Budi berdiri di tengah persawahan ya, jauh dari kampung. Mereka sama-sama berteriak, wah. Nah, ini sama-sama berteriak ya. Apa yang terjadi? Kita kecilkan size-nya ini. Oke, apa yang terjadi untuk Ali ya? Ini akan terjadi gema ya. Oh maaf, gaung, kebalik. Gaung ini dan gema sama, kedua-duanya adalah pemantulan cahaya. Kalau ini gema, pemantulan bunyi, maaf ya, kedua-duanya ini pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ya. Bedanya apa? Kalau Ali dipantulkannya jaraknya dekat. Kalau Budi ya jaraknya jauh. Dia mantul, mungkin ada bukit di sini ya. Dia mantul jauh. Jadi apa yang membedakannya? Untuk gaung ya, ini Ali ya, terjadi gaung. Ini adalah bunyi pantul yang terdengar tidak begitu jelas. Bunyi pantul yang terdengar tidak begitu jelas ya. Jadi gaung dan gema itu sama-sama bunyi pantul, hanya bedanya gaung bunyi pantul yang terdengar tidak begitu jelas, bunyi pantul dan suara asli hampir bersamaan ya, terdengar bersamaan. Bunyi asli dan bunyi pantul terdengar hampir bersamaan. Sedangkan gema, saya artikan di sini aja ya. Gema ya, bunyi pantul terdengar jelas. Ya, atau gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Kenapa terdengar jelas? Karena bunyi pantul dan bunyi asli selisih waktunya agak lama, cukup lama ya. Oke, jadi contohnya misalnya Ali ini manggil Budi gitu, atau manggil namanya sendiri. Ali manggil namanya sendiri, Ali ya. Jadi antara dia bilang Ali dan bunyi pantulnya lagi Ali itu sangat dekat, sehingga justru suaranya malah nggak begitu jelas terdengar. Lah, kalau Budi dia kesana suaranya terus Budi. Jadi eko atau bunyi pantulnya itu terdengarnya cukup lama. Jadi jelas karena tidak saling bertabrakan bunyinya. Paham ya? Nah, gema terjadi di mana? Contohnya seharusnya di gedung film. Tapi gedung film itu sudah dikasih peredam bunyi. Itu kenapa gedung film itu kursinya dari busa, lantainya juga ya dikasih karpet yang tebal, dindingnya juga karpet yang tebal, karena itu merupakan penyerap bunyi. Jadi tidak terjadi gaung. Nah, adanya gaung ini akan membuat kualitas suara menjadi buruk. Jadi itu dihindari. Oke, soal berikutnya, apa sifat-sifat dari cahaya? Cahaya, sifat-sifat yang pertama yang jelas
merambat lurus. Merambat lurus. Ya. Kalau mediumnya tidak berubah. Jika medium tidak berubah, jika tidak ada perubahan medium, tidak ada perubahan medium. Misalnya sama-sama di udara atau di air, kalau ada perubahan medium dari udara ke air, justru dia nggak lurus, belok nanti. Ya, kita sering percobaannya adalah lilin ya. Di sini ada lilin, terus di sini ada kertas yang dilubangi tengahnya, terus di sini ada kertas lagi yang dilubangi tengahnya, terus ada kertas 3 kertas mungkin ya yang dilubangi tengahnya. Nah, di sini kita lihat cahaya akan merambat lurus, ya, masuk ke mata kita. Ya, biasanya percobaan seperti itu. Yang nomor 2, sifat cahaya selain merambat lurus, cahaya bisa dipantulkan. Ya, contohnya adalah saat kita bercermin. Ya, contohnya adalah saat kita bercermin itu adalah pantulan cahaya kita. Ya, dan cahaya ini dipantulkan, sudut datangnya itu sama dengan sudut pantul. Nah, nanti kita pelajari di SMP tapi ya. Nah, nanti kita akan belajar hukum Snellius namanya. Oke, cahaya intinya bisa dipantulkan ya. Dipantulkannya bisa baur, bisa lurus. Ya mungkin sudah dipelajari di SD. Kalau lurus contohnya cermin, dipantulkan sejajar. Ya, dipantulkan sejajar. Ini cermin. Tapi kalau pada tembok yang kasar, dipantulnya nanti difus atau baur. Ya, agak semburat kemana-mana permantulannya, enggak rata. Ya, terus yang ketiga, cahaya bisa dibiaskan. Cahaya bisa dibiaskan. Contohnya cahaya bisa dibiaskan ini paling enak adalah gelas kalau kita isi air, ya, terus kita masuki pensil. Nah, kita kasih warna lain, dan nanti seolah-olah pensilnya itu bengkok. Lah, seolah-olah bengkok atau seolah-olah terputus. Ya, terputus seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada pembiasan cahaya. Jadi bisa dibiaskan. Contoh lain pembiasan adalah pelangi, sebenarnya adalah pembiasan, tapi kita ikutkan dalam cahaya ini bisa diuraikan. Ya, cahaya bisa diuraikan menjadi spektrum-spektrumnya. Ya, cahaya yang bisa diuraikan adalah cahaya polikromatik namanya. Ya, kalau monokromatik tidak. Ya. Ya, jadi tambahan cahaya monokromatik misalnya hanya merah saja atau hijau saja tidak bisa diuraikan. Diuraikan. Yang bisa diuraikan adalah cahaya polikromatik. Ya, gitu ya. Selain ini cahaya apalagi tadi ya, yang sudah ada cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa merambat lurus, dibiaskan, apalagi mungkin cahaya bisa diuraikan. Diuraikan contohnya adalah pelangi. Ya, monokromatik tidak bisa diuraikan, contoh adalah pelangi. Pelangi adalah penguraian cahaya oleh titik-titik air yang ada di angkasa. Ya, oke. Itu contoh pelangi. Kalian bisa bikin pelangi sendiri dengan cara ambil CD, ya, ambil CD itu, terus kalian CD bekas ya. Kalau punya atau minta orang tua gitu, kalian gunakan untuk memantulkan cahaya matahari. Atau ambil sedikit air dikasih kaca ya, ambil ya tutupnya ini, mungkin tutupnya apa? Tupperware kayak gini, kalian kasih kaca di sini, terus kalian kasih air sedikit ya, terus kalian gunakan untuk ini, kalian gunakan untuk memantulkan sinar matahari. Nanti cahaya itu bisa dipantulkan. Ada satu lagi sifat cahaya adalah menembus benda bening. Yang ini tadi cahaya bisa diuraikan ya. Kalian coba ya, memantulkan cahaya pakai kaca, tapi kacanya dikasih air ya.
Cahaya menembus benda bening. Benda bening. Contoh benda bening adalah ini. Nah, ini adalah contoh benda bening ya. Ini bisa transparan, bisa ditembus oleh cahaya. Kaca itu ya, kaca plastik itu adalah benda bening yang bisa ditembus cahaya. Kita lanjutkan. Ini Rina bercermin di depan kaca rias. Di kamarnya. Ini adalah Rina. Rina itu perempuan pasti ya. Dia bercermin di kaca rias, di depan kaca rias. Rinanya ngadep ke kaca ya. Di sini Rinanya nggak kelihatan, di sini adalah kaca riasnya. Ya, kaca riasnya di sini dia sedang bercermin. Ya. Bagaimana bentuk sifat bayangan Rina pada cermin tersebut? Yang pertama, cahaya yang terjadi di sini itu bersifat maya. Ya, nanti akan dijelaskan waktu SMP ya, apa itu maya nyata ya. Maya. Ya. Juga yang kedua, maya itu tidak bisa ditangkap layar, ya. Jadi semu atau semu. Nah, yang kedua adalah tegak. Ya, tidak terbalik. Ya, atas tetap atas, bawah tetap bawah, ya, tegak. Ya, jadi misalnya ada panah di sini, panahnya tetap ngadep ke atas, ya, kepalanya tetap ke atas. Jadi yang ketiga, kiri dan kanan seolah-olah terbalik. Kalau ngangkat tangan yang kiri, lah bayangannya seolah-olah ngangkat tangan yang kanan. Ya, halo, nah, ini tangan yang kanan, padahal yang diangkat di sini tangan kiri. Ya, jadi kiri kanan seolah-olah terbalik. Seolah-olah terbalik. Ya. Terus yang keempat, jarak antara benda ke cermin dan bayangan ke cermin itu sama. Jadi ini misalnya cermin, ini kalian berada di depan cermin, bayangannya ada di sini. Jaraknya selalu sama. Nah, jaraknya sama. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jarak bayangan ke cermin. Ke cermin. Nah, apa lagi? Nomor 5 mungkin. Ukurannya sama, ya, ukuran sama, ukuran benda dan bayangan sama. Benda dengan bayangan sama. Jadi mau tingginya, besarnya, lebarnya semua sama ya. Panjang, lebar, dan tinggi sama. Oke, jadi ini adalah sifat-sifat kita kalau sedang bercermin. Sifat bayangan saat kita bercermin, ya. Sifat bayangan saat kita bercermin, ini rambutnya ya, nggak kelihatan ngadep ke kaca. Dan benda dan bayangan itu saling berhadapan. Kalau kita menghadap kaca, bayangan juga menghadap kita. Kalau kita membelakangi kaca, bayangan juga membelakangi. Ya, seperti itu ya. Itu bisa kalian tambahkan. Ini semua pertanyaan sudah kita jawab ya. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.